teman Mahata. Pagi hari ini Habibie seperti biasa ada di payung Marketing Gallery Samasta Mahata Margonda untuk mengisi YouTube channel Samasta Mahata Margonda dengan program Margonda, mari ngobrol enak dan berfaedah. Jadi kita akan hadirkan narasumber ataupun bintang tamu yang bisa kasih inspirasi untuk teman Mahata dan juga untuk Habibie pribadi sendiri tentunya, yang bisa kasih manfaat gitu ya. Kemarin kita datangin di episode ketiga salah satu tokoh anak muda yang inspirasi bikin wadah di bidang politik. Kalau sekarang yang Habibie hadirkan adalah ini bisa dikatakan jadi tren ya, mungkin 10 tahun atau bahkan 20 tahun terakhir, yaitu K-pop. Nah pasti teman Mahata juga salah satu yang lagi nonton ini demen banget sama yang namanya K-pop. Cuman memang Habibie taunya orang-orang mencintai mulai dari budaya Korea, musiknya ya, itu mencintai. Jarang banget sih Habibie yang dapetin yang cintanya itu sampai segininya. Segininya gimana? Jadi dari hobi sampai jadi profesi teman Mahata. Habibie rasanya kayak reunian sih. Ini openingnya aja udah panjang banget ya. Langsung aja Habibie sambut. Selamat datang kepada Mita Anandayu. Halo. Sebentar jangan ngomong dulu ya. Jadi Habibie ini ibaratnya seperti reunian, karena dia dulu partner Habibie waktu siaran. Dia handling program Korea. Apa sih namanya? Anyong ya? Anyong Domo NW. Anyong Domo NW waktu itu di program salah satu radio swasta ya nggak. Terus gimana sekarang Mbak Mita rasanya ketemu lagi sama Habibie? Kayak reunian nggak? Reunian banget gitu, nggak nyangka kalau kita bisa ketemu lagi di situasi atau ya yang seperti ini gitu loh ya kan? Nyantai ya? Nyantai, kita kayak ngobrol. Sebelum Habibie ngobrol banyak, coba dong testimoni dulu Marketing Gallery kita gimana nih? Wow, ini begitu Mita masuk ke sini tuh udah bener-bener wow banget gitu, amazed banget gitu Mita dengan Mahata Margonda gitu ya, dan ternyata memang ya sangat-sangat layak untuk dihuni gitu menurut Mita. Ada akses langsung ke UI, seberangnya langsung Margo City, dan ada juga RSUI. Oke deh, Mita Anandayu. Habibie panggilnya Mita aja. Sampai tadi keceplosan panggilnya Mbak loh. Soalnya udah kayak kakak sendiri sama Habibie. Mita ini sebenarnya suka banget sama K-pop. Boleh ya Habibie bilang K-pop? Iya. Itu sejak kapan sih, Mit? Wah, ini mungkin orang nggak bakal percaya gitu ya kalau misalkan Mita bilang sejak 20 tahun yang lalu sebetulnya. Kalau 20 tahun 2000-an ya? Tahun 2000. Jadi saat itu kalau misalkan Mita boleh cerita sedikit, di tahun 2000 di mana Hallyu Wave atau gelombang Korea ini sampai di Indonesia, istilahnya seperti itu. Drama-drama Korea, kalau misalkan mungkin ingat dulu ada kayak Endless Love, kemudian ada Winter Sonata, itu masuk di stasiun TV swasta. Iya. Habibie pikir Endless Love itu Mandarin loh, ternyata Korea ya? Korea. Itu. Jadi saat itulah Mita istilahnya jatuh cinta lah sama Korea gitu. Dan mulai dari dramanya sama lagunya, soundtracknya gitu. Belum kenal K-pop tapi. Belum kenal K-pop. Kemudian kenal K-pop itu di tahun 2009. Barulah Mita terjun sampai sekarang di dunia per-K-popan. Kalau 2009 berarti udah 11 tahun yang lalu ya? 11 tahun. Budaya Korea. Apa sih sebenarnya kalau boleh tahu yang Mita sukain dari Korea tuh apa? Kalau Mita bilang sih Korea ini punya ciri khas ya. Artinya dia ini lagu-lagunya itu gak tau kenapa Mita dengernya tuh candu mungkin. Candu ya kan. Jadi kalau Mita denger itu asik banget gitu dalam suasana apapun itu, bukan karena liriknya, bukan karena apanya. Jadi kalau nggak tahu kenapa Mita bisa sesuka itu lah, kalau kata orang gitu ya, sesuka itu sama lagu K-pop. Dan selain K-pop itu dramanya pun juga punya cerita yang menarik menurut Mita dan nggak ngebosenin gitu. Terus belum lagi variety show-nya, mungkin beberapa orang yang suka Korea nggak semuanya nonton variety show Korea gitu, tapi kalau Mita pribadi juga sangat tertarik dengan variety show-nya.
itu sangat wah nggak tahu deh, idenya itu luar biasa banget sih menurut Mita. Mereka ini kalau di sana tuh sebutnya PD ya, jadi PD ini adalah orang yang produksi variety show gitu, dan itu banyak banget yang setiap acara tuh beda-beda gitu, dan itu nggak ngebosenin menurut Mita sih. Sorry, berarti variety show tuh bener nggak kayak Running Man gitu ya? Bener, jadi Running Man, terus apa ya, kalau di Indonesia yang dikenal itu memang yang paling mendunia Running Man sih, itu variety show yang luar biasa. Yang ini banget ya. Dan asal teman Mahata juga tahu ya, Mita ini adalah seorang translator juga loh teman Mahata. Boleh dicek deh di Instagramnya Anandayuhe ya, @Anandayuhe ya. Spelling dong, ANANDAYUHEE atau Ai Habibi. Nah, ini jadi seorang translator. Kok bisa sih Mit sejauh itu gitu loh? Ya udah, kalau Habibi, kadang-kadang Habibi kan juga suka K-pop ya, cukup mencintai lagu dan dramanya. Nah, Mita ini bisa sampai, boleh nggak Habibi bilang ngerti bahasa Korea? Karena translator juga coy, iya kan? Dan Habibi taunya tuh translate-nya itu dari bahasa Korea di bahasa Inggris kan, benar nggak? Inggris dan Indonesia sih, artinya ya Inggris ya Indonesia. Kok bisa tuh? Padahal nggak les bahasa Korea kan? Nggak, les sih cuman sebulan, dan itu pun langsung berhenti les karena waktu itu bentrok sama jadwal kerja. Jadi ya udah deh, belajar sendiri akhirnya. Tapi awalnya ya otodidak sih ya, gara-gara kebanyakan nonton variety show itu tadi. Mita pikir kalau cuman sekedar nonton apa yang didapat gitu, akhirnya ya Mita belajar sendirilah si bahasa Korea ini tadi dari tahun 2010 sampai 2012. Nah 2012 ini akhirnya Mita kayak yang udah pede banget gitu ya untuk jadi translator. Jadi dari 2012 sampai ya sekarang lah gitu jadi translator. Dan asal teman Mahata tahu ya, kalau misalnya Mita ini translatornya itu bener-bener kayak fokus gitu loh teman Mahata. Karena Habibi juga sampai kaget gitu. Sempet ya masih siaran waktu itu, terus juga nge-translate juga gitu kan. Itu biasanya apa aja yang pernah ditranslate sama Mita? Drama, mungkin variety show, apa tuh? Kebanyakan variety show. Jadi kalau drama Mita ya meskipun udah pede terjun ke dunia translator, tapi menurut Mita drama ini masih bukan ranah Mita gitu menurutku. Jadi yang lebih Mita pede itu di variety show, dan di variety show ini kenapa? Karena mudah banget bahasanya, jadi bahasa sehari-hari kayak misalnya Mita ngobrol sama Habibi, jadi lebih gampang. Kalau misalkan drama itu dia bahasa yang kadang ada istilah-istilah yang Mita aduh pusing nih istilahnya apa gitu. Oh beda ya? Beda. Sama aja loh teman-teman. Kalau menurut Mita beda ya, mungkin karena Mita nggak ada latar belakang sekolah atau apapun itu, jadi cuma otodidak sehingga susah banget untuk bisa nge-translate drama gitu. Jadi Mita memilih untuk translate variety show gitu. Jadi variety show itu apa aja, Running Man udah pernah terus beberapa kali sih. Terus ada Real Man, mungkin buat yang suka K-pop nih ya, Mita sebutin, yang nggak tahu mungkin agak loading. Habibi aja rasanya mau googling sekarang teman Mahata. Jadi ada Real Man. Real Man ini cukup menantang buat Mita nih, sambil Mita ceritain juga ya. Boleh. Jadi Real Man ini cukup menantang karena acara ini adalah menceritakan menceritakan tentang wamil. Nah, wajib militer. Oh ya, wajib militer. Di Korea wamil tuh harus ya. Yes. Usia berapa sih? 21 ya? Kalau usia Mita kurang, kayaknya 20 deh. Mulai 20-an udah harus wamil. Terus? Nah, wamil. Jadi kayak istilah-istilah dunia tentara gitu, itu yang Mita aduh ini apa itu? Ya tertantang banget sih. Artinya acara itu cukup panjang, 2 jam. Variety show-nya per episodenya 2 jam. Belum lagi dengan istilah-istilah yang Mita juga agak loading gitu. Itu cukup menantang juga. Real Man. Terus apa lagi ya?
Wah, Mita kalau misalkan sebutin agak susah. Law of the Jungle. Nah, Law of the Jungle ini juga yang selama bertahun-tahun, kurang lebih 3 tahunan Mita translate itu. Law of the Jungle ini tentang survive gitu di, entah itu di apa namanya, alam bebas gitu mungkin. Iya, alam bebas, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah, ini 3 tahun cukup mudah sih kalau Law of the Jungle, makanya kita bertahan di 3 tahun gitu. Tapi ya dari itu semua total udah sekitar 100 lebih deh kayaknya variety show. Episode-nya? Yes. Enggak, bermacam-macam variety show maksudnya. Ternyata 100 macam variety show. Habibie pikir episode-nya berarti banyak banget emang di Korea tuh lagi ya, lagi hype ya sampai sekarang pun. Sampai sekarang pun gitu. Cuman apa namanya, ya sekarang udah makin banyak yang bisa bahasa Korea. Kayak Mita ini belajar otodidak, mereka pun juga skillnya luar biasa, sehingga mungkin tidak begitu banyak yang butuh translate kayaknya sekarang ya gitu. Tapi tetap ada ya, otomatis untuk bisa menikmati dengan subtitle itu tadi. Nah, itu masih ngomongin tentang freelance-nya Mita Anandayu ya. Sekarang masih berjalan untuk freelance translate Mita? Freelance translate udah agak jarang sih sebetulnya ya, karena Mita sekarang udah ada pekerjaan tetap juga, jadi udah nggak freelance lagi gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa orang yang minta tolong, Kak translatein ini dong gitu. Mita oh ya udah boleh gitu, kalau misalkan waktunya memungkinkan Mita oke aja sih. Dan teman Mahata asal tahu ya, kalau kemarinnya yang dulu Habibie kenal Mita di salah satu radio, dia handle program Korea, lagu-lagu Korea, terus juga seorang translator ya kan, seperti yang barusan kita ceritakan. Dan sekarang ini Habibie bangga banget juga, karena apa? Mita ini sekarang udah apa ya, kerjanya itu benar-benar di bidang yang dicintai, yaitu di Kapan Lagi Korea, yang merupakan bagian dari kapanlagi.com juga ya. Betul. Nah, itu teman Mahata, sekarang Mita itu ada di Kapan Lagi Korea. Jadi kalau misalnya mungkin teman Mahata follow Instagramnya Kapan Lagi Korea, dan terus ada program-program mulai dari kelas bahasa Korea online, kemudian juga mungkin mengundang bintang tamu dari Korea, entah itu mulai dari, kalau nggak salah kemarin Habibie lihat talking about diet ya. Yes. Nah, itu adalah ide dari Mita Anandayu. Keren banget sih Mita, kok bisa sampai ke Kapan Lagi Korea. Inilah yang Habibie bilang, dari hobi jadi profesi. Ya, awalnya mungkin karena hobi Mita itu tadi share soal Korea. Mungkin kalau followers di Instagram teman-teman Mita sendiri sih ya, followersnya itu mungkin termasuk Habibie juga, itu udah bosen mungkin untuk jadi yang di-share itu Koreaan terus ya kan, itu semua ya. Isinya itu terus gitu. Jadi kayak image dalam Mita itu adalah seseorang yang suka sama Korea, yang menekuni Korea, sehingga dari Kapan Lagi itu meminta Mita untuk gimana kalau misalkan gabung di Kapan Lagi Korea gitu. Jadi kita ada satu channel lah anggapannya, kayak divisi, boleh nggak sih bilang divisi ya? Divisi bisa, divisi yang memang khusus fokus ke Korea gitu. Nah, ya siapa yang nggak mau gitu kan. Pada akhirnya disitulah Mita gabung di Kapan Lagi Korea, dan apapun itu, jadi kayak misalnya event itu Mita tangani. Jadi kayak misalnya kemarin ya Habibie bilang kelas bahasa Korea, kemudian diet sehat ala Korea, terus habis itu ada festival Korea ini di mana di dalamnya itu di tahun lalu ada Jang Hansol, terus Jang Hansol itu YouTuber, YouTuber dari Korea yang bisa medok apa? Bahasa Jawa medok. Yes. Jadi itu Jang Hansol, terus habis itu ada siapa lagi ya? Kimbap Family juga gitu ya, keluarga multicultural. Terus siapa lagi? Banyak deh pokoknya, itu yang Mita juga tekuni gitu. Jadi event di situ, kemudian ada komunitas juga, komunitas Kapan Lagi Korea, di mana kayak kalau misalkan kita suka sama idol, sebut saja Super Junior. Nah, ini karena Mita suka Super Junior ya kan, sebutnya Super Junior. Itu ada yang namanya Hicho itu di Super Junior. Sebentar ya. Jadi namanya Instagramnya kan Anandayu.
kayaknya itu Heichul. Nah, kemarin kebetulan pas ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Oh iya. Itu Habibie tempelin tuh di story Instagram gambarnya Heichul. Salah, bukan Heichul. Dan mungkin koreksi juga nih, kita sambil belajar bahasa Korea sedikit. Pronounce-nya itu Hichol. Ya, nah ini kita bahasa Korea dikit nih. Jadi kayak misalkan Nandayu Hi, bacanya itu Hi gitu. Nandayu Hi. Ya. Nah, Super Junior itu jadi punya fans namanya atau fandom ya, itu disebut ELF. Fanbase. Ya, fanbase, fan club gitu itu ELF namanya. Nah, komunitas kapal lagi Korea ini perkumpulan fandom ini tadi, fanbase ini tadi, kita bikin fanbase juga nih di Kapan Lagi Korea. Jadi ada ELF, ada Blink ini adalah fansnya dari Blackpink, ada VIP ini fansnya Big Bang, terus ada ARMY, BTS ya, itu macam-macam. Dan itu kita jadi koordinatornya. Ya, tepuk tangan dong. Keren banget. Yang lebih Mita pengen ceritakan juga adalah kita Kapan Lagi Korea itu ada 150 grup di situ, grup WhatsApp ya, karena kita kan ngobrolnya tuh di WhatsApp gitu. Ada 150 itu Habibie tahu kan biasanya rata-rata cewek ya cowok ada sih pasti juga yang ini. Mereka nggak cakar-cakaran tuh 150 komunitas kalian. Enggak sih, idolaku yang paling ini gitu. Karena Mita udah dari awal, yuk kita jadi fans yang berpikir positif, jangan nge-war istilahnya gitu. Mita punya moto jargon ya, apa? Let's be the positive fans. Wow, gitu. Itu Kapan Lagi Korea kayak gitu. Jadi syukur sampai sekarang nggak ada masalah sih. Dan ya Mita 150 grup ini ayo. Jadi kayak Mita itu kayak udah maminya anak-anak. Jadi kayak ngomong gitu ya, bersatu untuk hal yang positif ya kan. Karena Habibie juga tidak menutup kemungkinan, bahkan mungkin memang ada ya kayak garis keras sampai arahnya mungkin yang nggak baik lah gitu kan. Benar. Jadi kalau Mita ini ngelus 150 grup WhatsApp loh teman-teman. Habibie aja di grup kantor aja ada 3 atau 7 aja udah. Oh iya, di Kapan Lagi Korea, dan Habibie juga tahu Mita ini sempat diundang oleh Kedutaan Besar Korea Selatan. Boleh nggak tepuk tangan yang lagi nonton? Itu hebat banget. Habibie aja waktu Mita tunjukin ya kalau dia lagi ada di Kedutaan Besar Korea Selatan, itu Habibie pengen ikut. Iya kan, Habibie pengen ikut. Oh Mbak Mit, aku ikut dong. Aduh Bi, undangnya cuma 21 orang, kamu kalau ikut mah nunggu di aku mah apa ya. Itu kok bisa diundang sama Kedutaan Besar Korea Mita? Jadi Kedutaan Besar Korea itu di Indonesia membuka kesempatan untuk kita yang suka sama Korea itu untuk jadi supporter mereka. Jadi mereka tuh punya Instagram atau sosial media, dan kita itu mendukung mereka, apapun yang mereka posting atau ada berita baik dari Korea, kita tuh juga ikut menyebarluaskan gitu, nge-share ke followers kita. Nah dari situ Mita coba ikutan karena Mita memang suka kan di Instagram itu tadi yang Mita ceritain, semua serba Korea, kenapa enggak Mita juga mau ikutan ini gitu kan. Nah di situ ternyata Mita diterima gitu, jadi salah satu bagiannya dari ribuan, kalau nggak salah ribuan yang mendaftar, itu cuma 100 orang yang dipilih dan Mita salah satunya dari seluruh Indonesia. Nah 100 orang ini akhirnya diundanglah ke Kedutaan Besar itu tadi. Kedutaan Besar kita kayak ya istilahnya seremoni lah, launchingnya di sana, kemudian apapun acara kedutaan kita bakal diundang di situ gitu. Namanya sih kita menyebutnya Sahabat Korea. Sahabat Korea. Dan di Instagramnya dia juga foto sama Duta Besar Korea ya. Iya. Ngobrol apa aja sih? Kok bisa sih foto bareng dempetan gitu? Kalau Duta Besarnya loh teman Mahata. Iya, sebetulnya kalau ngobrol nggak begitu banyak ya. Artinya nggak bakal berkesempatan yang terlalu besar seperti itu. Mita udah foto bareng itu udah luar biasa banget gitu. Cuman di sana itu ya Bapak Duta Besar saat siapa itu. Sih namanya waktu itu? Kim Changbom. Kalau salah maaf ya, Kim Changbom.
Jadi sekarang beliau sudah kembali ke Korea karena sudah masanya udah habis. Nah, Bapak ini ya bercerita bagaimana dia bisa cinta Indonesia, kemudian bagaimana Indonesia dan Korea ini bekerja sama dan lain sebagainya. Di situ dia berpidato seperti itu sih. Jadi di saat di kedutaan itu kita menyimak pidato dari duta besar, kemudian kita kayak ya banyak acara-acara Korea seperti itu aja sih. Dan 2 kali loh diundangnya Mita. Ya, di Jakarta 2 kali. Jadi pas pembukaan dan penutupan. Oh iya. Kemudian di Surabaya itu juga ada acara, kebetulan duta besar ke Surabaya dan itu juga diajak dinner di situ. Keren banget diajak dinner. Lumayan ya, jadi ada pengalaman. Sempat terpikir nggak sih kalau misalnya kecintaan Mita dengan budaya Korea itu bakal dirasakan sampai sekarang gitu? Sebetulnya nggak, karena memang kan awalnya ya cuma sekedar merasa cinta Mita sama K-pop, drama, ya kayak gitu-gitu aja. Jadi dan belajarnya pun juga ya udah Mita cuman penasaran gimana sih ngomong bahasa Korea gitu. Dan biar nggak pakai subtitle juga nih, kalau misalkan ada acara yang nggak ada subtitlenya tapi Mita butuh banget nonton ini nggak ngerti artinya gitu. Berdasar dari itu akhirnya ya udah Mita tekuni Korea, Mita tetap ya pada akhirnya ternyata banyak hikmah, banyak cerita pengalaman yang Mita rasakan sampai sekarang sih. Dan yang lebih menarik lagi ya teman Mahata ya, kalau Mita ini menurut Habibie sudah diundang ke kedutaan besar gitu kan, berfoto dengan duta besar Koreanya juga, itu udah luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi, yang terbaru, dia itu dimuat di salah satu media Korea. Ceritain dong Mit, gimana tuh kok bisa tuh Mit? Ya itu luar biasa banget juga, salah satu yang kayak goals yang wah ini Mita nggak nyangka banget gitu. Itu Habibie waktu dia post, Habibie nggak tahu tuh tulisannya apa, dia nggak bisa baca. Itu sebenarnya apa yang dimuat dan kenapa bisa Mita dimuat di media Korea sekarang? Ya jadi memang awalnya adalah Mita ini kan punya blog yang isinya, blogger juga. Ya blogger. Gitu. Sahabat macam apa? Kok aku tidak tahu. Terus Mita tuh ngeblog yang isinya adalah semua tentang Korea. Jadi kayak misalnya mulai dari K-pop, kemudian budayanya juga. Nah, salah satu orang dari Korea ini ada satu Mita sebutnya ya kalau di sini itu. Jadi kayak agensi seperti itulah ya, itu ada yang memang artis gitu bukan? Beda ya. Beda. Jadi kayak dia ini komunitas di Korea lah istilahnya seperti itu, yang memang ingin menyebarluaskan budaya Korea gitu. Nah, mereka ini pengen Mita ini masuk media Korea juga karena telah menyebarluaskan budaya Korea di Indonesia gitu. Jadi mereka lah yang bantuin Mita untuk masuk ke media Korea gitu. Ini ada satu anak yang ternyata sangat aktif untuk ngeblog atau bikin artikel tentang Korea. Nah, dari mereka kasih tahu bahwa Mita itu masuk media Korea, sampai segitunya itu Mita bener-bener kayak shock sih. Artinya bukan hanya satu media aja yang mempublish gitu ya. Jadi ada berapa media tuh? Ada 3 lebih. Jadi saat media yang berbeda ya. Mana medianya ya? Satu media online sepertinya ya, media online. Dua media online, satu untuk koran. Media cetak ya. Media cetaknya. Jadi bener-bener sampai media cetak pun gitu. Jadi kita kayak oh my god gitu. Padahal Mita ya hanya bikin blog, kemudian juga mereka tahu kalau Mita kerja di media juga, dan lagi-lagi juga tentang culture yang di-share gitu. Jadi mereka kayak ini sebagai bentuk terima kasih kita yang udah membantu kita untuk nge-share, kita muat kamu nih gitu istilahnya. Reaksi keluarga gimana tuh pas tahu dimuat di media? Sama kayak Habibie sih, nggak tahu artinya nih, tapi tolong ini itu yang pertama yang iya. Jadi ini tolong Mita. Habibie takut, maksudnya jangan isinya negatif dicari misalnya gitu kan, nggak tahu ya gitu ya. Apa itu? Kata-kata aja kalau ya gini, jadi sebenarnya
begitu tahu gitu kan bahwa ya tulisan Korea itu ada foto Mita di situ gitu. Tolong ini Bu artikan apa ini tulisannya gitu. Jadi kayak yang oke, Mita harus menceritakan itu gitu. Ya sebetulnya nggak cuman keluarga juga gitu, tapi ya kayak Habibie, teman-teman Mita gitu. Mereka ikut senang, tapi lebih ke aduh apa ini artinya, tolong dong gitu diartikan gitu. Itu reaksi pertamanya. Ya. Dari hobi jadi profesi, ya itu tetap tagline kita di acara ini di Margonda kali ini ya. Kecintaan akan budaya Korea. Ada nggak sih Mit yang ngebully gitu kan? Nyonak kalau budaya Korea aja dia ekspor abis-abisan, tapi budaya sendiri kayak nggak diekspor gitu. Ada nggak sih yang ngebully seperti itu Mit? Sayangnya ada sih. Sayangnya gitu. ada. Ya, sayangnya ada. Artinya kenapa Mita bilang sayangnya, karena kayak sedikit menurunkan semangat Mita gitu. Istilahnya Mita ya memang lebih banyak share budaya Korea daripada Indonesia gitu, tapi bukan berarti Mita nggak cinta Indonesia dong gitu. Jadi lebih ke itu aja sih yang Mita nggak terima gitu. Tapi selain itu ya udah deh, apapun yang mereka katakan Mita cuek aja gitu. Banyak sih sebenarnya. Kalau menurut Habibie sih ya, yang penting kita nggak merugikan. Tetap yang namanya berkontribusi positif untuk bangsa, ya nggak sih? Itu udah lebih dari cukup kok. Jadi nggak usah ini sih. Selama apa yang kita cintai dan itu berdampak positif untuk kita dan lingkungan, itu oke-oke aja sih kalau menurut Habibie pribadi ya. Dan Mita sendiri pandangannya gimana? Kalau menurut Mita, begitu ada yang ngejudge ya cuek aja ya berarti. Cuek aja gitu. Benar, setuju kayak sama Habibie. Jadi kayak yang ya udah, Mita nggak ada bikin kamu rugi atau negara rugi gitu. Yang penting kayak ini adalah hobi Mita, itu aja sih, sebatas itu gitu. Mita pengen share ya udah, ini sosmed Mita juga, jadi kayak yang apa yang Mita rasakan tentang Korea ataupun juga hobi Mita itu Mita pengen share buat mereka juga yang suka sama Korea gitu, karena followers Mita pun kebanyakan juga adalah pecinta Korea sih sebetulnya gitu. Cuman mungkin yang agak nggak begitu care gitu ya sama Korea, yang memang kenapa sih kok Korea terus kayak gitu. Bahkan secara gak langsung menurut Habibie, Mita ini sudah menjadi lem dan kutip antara hubungan Korea dengan Indonesia, karena udah sampai diundang di kedutaan besar. Ya nggak sih Mit, itu kacamata Habibie Brody seperti itu. Semoga kisah Mita ini ya, yang dari hobi jadi profesi, bisa menginspirasi yang lain. Ada nggak pesan buat teman Mahata mungkin? Buat yang mungkin nonton dan suka Korea juga gitu ya, apapun yang kamu sukai gitu, yang penting kita harus tahu bahwa ke jalan yang positif lah istilahnya. Jangan bawa hobi kita menjadi sesuatu yang negatif gitu. Ambil sesuatu yang positif dari apa yang kita suka gitu. Misalnya kayak kamu suka Korea, jangan cuma sekedar suka aja sih kalau menurut Mita, tapi yuk kita cari sesuatu yang bisa menguntungkan untuk diri kita dan ya mungkin orang lain. Seperti misalnya belajar bahasa Korea, kamu bisa share ilmu kamu, bahasa Korea kamu itu ke orang-orang terdekat kamu, beri impact positif. Yes. Ya. Terima kasih Mita atas kunjungannya ke Marketing Gallery sama Mahata Margonda untuk acara Margonda Mari Ngobrol dan Berfaedah. Kalau misalnya nanti teman Mahata ingin berkunjung ke Marketing Gallery sama Mahata Margonda, langsung aja ke Jalan Margonda Raya nomor 367 Kota Depok, atau bisa WhatsApp juga kalau ingin tahu tentang produk lengkap dari Mahata Margonda di 08111 021 577. Sampai jumpa di Margonda Mari Ngobrol Enak dan Berfaedah episode berikutnya. Habibie pamit, Mita Nandwi pamit. ya sampai jumpa teman-teman Mahata.